Oke, selamat pagi semuanya. Mohon izin saya akan menjelaskan terkait template workflow YouTube Automation di N8N yang sudah dibuat. Step pertama yaitu langsung aja kita create workflow di sini. Setelah create workflow, langsung aja kita import from file JSON yang sudah di-download pada Google Drive tadi. Langsung di-open, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan awalnya. Selanjutnya, jika sudah di-upload, kita ini langsung aja menyesuaikan namanya yang pertama. Misalnya dibikin YouTube Automation 3 misalnya. Nah, di-save. Setelah di-save, kita langsung duplikat aja dengan nama yang lain. Kenapa sih diduplikat, Bang? Soalnya nanti yang satunya itu bakal sebagai contoh gitu. Jadi yang akan diedit tuh yang satunya, yang duplikatannya. Nah, ini untuk yang duplikatannya, itu automation part. Oke, kalau sudah eh, langsung pertama-tama itu ini kan setiap note, ini namanya notes. Notes itu yang setiap eh, apa namanya step by stepnya ini di ada tanda pinnya di sini. Nah, ini harus di unpin dulu semuanya. Caranya gimana, Bang? Caranya tinggal bisa diklik 2 kali langsung dipencet unpin data, atau ini di eh, klik langsung pencet P di keyboard. Nah, itu bisa. Nah, itu lakukan pada semuanya, atau bisa juga di drag ini juga bisa. Pokoknya di unpin yang ada pinnya. Oke. Kalau sudah, langsung aja kita menambahkan kredensial. Kredensial itu apa? Kredensial itu kayak semacam database-nya untuk Google Sheet yang pertama. Jadi diklik nih bagian Get Story, diklik. Nah, di sini bikin create new credential. Langsung aja. Set. Ini bisa langsung login aja pakai akun Gmail kalian. Bisa saya kasih contoh, langsung bikin. Sebentar. Oke, sudah. Nah, nanti kalau sudah terkonek, dia tulisannya seperti ini, akun connected. Nah, ini untuk namanya bisa langsung disesuaikan, misalnya demo YouTube. Nah, namanya disesuaikan, habis itu tinggal diklik save. Kalau sudah, untuk resource yang pasti Sheet, Google Sheet yang ada di link, yang sudah ada di e-booknya. Nah, yang paling penting itu di dokumennya, ini disesuaikan dengan sheet yang ada juga. Oh iya, sebelumnya karena di Google Drive di e-booknya itu dia menunjukkan ke sheet yang brand reimage 0.00, itu bisa diduplikat lagi lalu disesuaikan namanya. Di sini saya menggunakan yang ini, database ide YouTube Short. Itu di sheetnya sheet nomor 1 karena cuma ada sheet 1, diklik aja sheet 1. Nah, untuk filternya ini kalau kita lihat di database-nya, jadi yang menjadi filteringnya itu di bagian status. Di status ini yang to do itu akan dikerjakan oleh AI-nya, sedangkan yang done itu udah akan di skip gitu. Nah, jadi di filteringnya kita kalau belum ada ditambah add filter, di add filter misalnya kayak gini. Nah, nanti tulis di sini, dipilih di status, di value-nya ditulis to do. To do-nya ini tag-nya dan D-nya harus besar karena menyesuaikan yang di Google Sheet. Kayak gitu. Setelah itu sisanya disamakan saja, nanti langsung ke set brand. Set brand ini gunanya untuk uh, dia menemukan
brand-brand yang ada di Google Sheet sesuai dengan Google Sheet. Nah, di sini ini udah ada JSON-nya, jadi nggak usah diganti-ganti lagi, sesuai format aja. Kalau sudah, oh, salah lihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya di split out. Jadi split out ini tujuannya apa? Tujuannya ini dari brand-brand tadi kan di Google Sheet ada 4 brand. 4 brand itu akan dibagi dipisah-pisah dengan fungsi split out ini, not split out. Nah, setelah dipisah, dia akan lanjut ke prompt generator. Di prompt generator ini dari brand yang sudah dipisah tadi, masing-masing akan dibuatkan 3 output, yaitu image, video, dan audio. Kayak gitu. Nah, untuk contoh promnya ada di sini. Di prom ini bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian. Jadi kalau yang saya pakai ini ya outputnya itu berupa bangunan-bangunan nantinya yang sesuai dengan brandnya, dibikin ya satisfying gitu. Nah, pokoknya ini udah nggak usah ada yang diganti karena udah sesuai. Lanjut ke step kedua. Step kedua ini membuat gambar ya. Jadi di step ini kita menggunakan Fall AI. Fall AI Imagen 4. Kenapa pakai Imagen 4? Karena Imagen 4 ini uh, dibilang lebih murah untuk generate image, video, untuk generate image-nya itu lebih murah, cuma sekitar 0,0 sekian. Nah, untuk generate authentication-nya itu generic credential type, untuk generic out type-nya itu header. Nah, untuk di header autentifikasinya, dia harus membuat lagi dari awal. Saya contohkan misalnya create new credential. Nah, di sini namanya itu authorization. Nah, untuk value-nya ini kita harus membuka namanya for AI-nya dulu. Nah, nah, kalau udah masuk di for AI-nya, nanti eh, langsung ke menu API keys, itu langsung chat add key. Nah, add key ini scope-nya di API. Nah, untuk namanya bebas sesuai apa yang mudah dikenali. Contohnya sini saya buat N8N demo. Langsung create key. Nah, ini nanti ada muncul uh, key-nya. Nah, untuk key-nya ini langsung disimpan di notepad biar nggak hilang. Atau langsung di copy aja boleh. Setelah di copy, langsung kembali lagi ke sini. Langsung dimasukkan di bagian value-nya. Di copy paste. Nah, ini langsung dimasukkan, nanti bentuknya seperti ini. Kalau mau dilihat, bisa di expression. Nah, seperti ini. Ini value-nya. Langsung di save. Nanti akan muncul notifikasi di bawah. Credential successfully created. Langsung kembali. Oh ya, untuk namanya belum diganti tadi ya, lupa. Nah, ini pakai yang baru ya. Header account. Ini sesuai aja di bawahnya karena udah disetting. Untuk aspect ratio-nya menyesuaikan. Jika tujuan untuk short berarti 9:16. Number image-nya 1. Jadi setiap prompt itu menghasilkan 1 image. Nah, jika sudah, dia di prompt generator ini menggunakan chat modelnya Grok. Kenapa Grok nggak OpenAI atau GPT? Karena di Grok ini kita mendapatkan free token lumayan banyak dibanding dengan GPT dan OpenAI yang ini. Nah, langsung saja disetting lagi di bagian Grok chat modelnya. Di Grok chat model ini sama seperti tadi, kita membuat kredensial yang baru, diklik. Nah, untuk API key-nya di sini
ada, kita langsung buka ke websitenya Grok AI, yaitu console.grok.com. Nah, ini dia. Langsung dibuka bagian menu APKs. Nah, di APKs ini kalian membuat create APK. Untuk namanya menyesuaikan sesuai dengan yang kalian mau dan gampang diingat. Contoh saya bikin M8N demo. Nah, sudah sukses, disubmit, nanti akan keluar key-nya. Nah, ini dia key-nya untuk di Grok. Nah, kalau sudah di bagian Grok ini, dia langsung aja bisa dimasukkan APK key-nya, di save. Nah, nanti kalau udah connect, dia akan tulisannya seperti ini. Nah, untuk modelnya, saya menyarankan menggunakan yang ini Meta Lama 4 Maverick, karena dia dapat tokennya lebih banyak dan ini versi yang paling bagus kalau nggak salah. Nah, dipakai yang Maverick Lama 4 Maverick. Tuh. Setelah itu sudah akunnya sudah tadi, akun yang ketiga, bisa diganti juga namanya menyesuaikan. Jika sudah di bagian sininya, nanti promnya akan diproses, dibagi dengan output panzer ini per brandnya, langsung ke bagian ini. Ya, ini menggunakan Imagen 4. Untuk Imagen 4 ini ada di file AI. Itu gimana caranya? URL-nya udah sesuai, nggak usah diganti-ganti lagi. Yang perlu diganti itu adalah ini, kredensial tadi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, untuk di bagian 12 detik ini tujuannya hanya untuk nge-delay. Jadi pada prosesnya, saat demo ini saya ganti menjadi 1 detik aja, karena biar cepat. Tapi kalau untuk realnya, kalau mau diganti 12 second bisa 12, atau diganti 1 menit pun bisa, 1 jam, 1 hari prosesnya. Jadi disesuaikan masing-masing. Ini untuk menunggu hasil gambarnya. Untuk di get status, untuk URL nggak usah diganti lagi karena sudah disesuaikan dengan Imagen 4. Jadi masing-masing AI ini dia bakal beda-beda untuk URL request-nya, untuk URL queue-nya, untuk ngedapetin gambarnya itu beda-beda. Nah, ini untuk get status atau request. Untuk metodenya get ya, kalau meminta. Nah, untuk header authentication-nya itu menggunakan yang tadi. Jadi diganti langsung. Tadi kan udah dibuat nih yang paling bawah. Nah, ini langsung digunakan aja yang ini. Kalau sudah, langsung kembali. Nah, image done ini untuk apa? Image done ini untuk, jadi get status ini dia outputnya adalah true and false. Jadi di bagian sini nanti dipecah lagi. Jadi jika gambarnya sudah jadi, dia akan true. Nah, kalau true itu langsung ke bagian get image. Tapi kalau misalnya gambar belum jadi, itu dia akan muter lagi, ngedelay lagi di sini selama 3 detik. Dia akan kembali ke get status. Jadi statusnya dicek lagi. Itu uh, sudah jadi atau belum. Nah, di bagian get image ini juga, ini udah saya sesuaikan URL-nya. Langsung ke sini, diganti lagi di akun yang sudah kamu buat, IP-nya sesuai milik kamu. Nah, kalau sudah, itu di generate video. Nah, di generate video ini menggunakan Seedance V1 Lite. Kenapa pakai Seedance? Karena Seedance ini termasuk yang paling murah dibandingkan yang lain seperti Kling AI atau Vio 3 dan lain-lain. Ya, Seedance ini termasuk yang paling murah dan hasilnya bagus juga. Ini nggak usah diganti semua. Yang diganti itu hanya di bagian header. Di header ini menggunakan header yang sudah kalian buat seperti ini. Untuk di bawahnya juga nggak usah diganti karena sudah disesuaikan, kecuali bagian sini resolusinya mau ditambah atau durationnya. Kalau saya buat di sini masing-masing image
dibuat menjadi 5 detik video seperti itu. Jadi kalian bisa menyesuaikan di bagian sini. Sebagai catatan, semakin panjang durasinya, semakin besar biayanya, kayak gitu. Nah, generate video ini sama untuk ngedelay juga, untuk menunggu hasil generate-nya sekitar 5 menit. Cuma di sini saya bikin 1 menit karena untuk 1 detik untuk demo. Selanjutnya di get video status sama dengan get image status. Di sini outputnya nanti yang keluar itu adalah true and false. Jadi untuk melihat apakah sudah jadi atau belum. Kalau misalkan belum jadi, nanti dia akan turun, delay lagi 20 detik, dan akan muter lagi, menunggu videonya komplit. Nanti ada statusnya akan saya coba. Untuk video done, dia true di sini. Get video. Get video ini sama dengan get image tadi. Dia menggunakan ByteDance ya. Di sini yang diganti adalah header authentication-nya dengan menggunakan akun kalian yang API-nya sesuai dengan di akun kalian di sini ya. Yang lain tidak perlu diubah, jadi kita hanya mengubah ini saja. Selanjutnya di pembuatan audio itu menggunakan Audio V2. Kenapa? Karena Audio V2 ini murah sekali untuk pembuatan videonya. Setiap 1 detik hanya 0,0002 kalau nggak salah. Nah, untuk itu yang bisa diganti di bagian headernya lagi, disesuaikan dengan KAPI kalian. Seperti ini ya, ini udah sesuai semua. Tidak perlu ada yang diganti lagi. Untuk pembuatan audio, ini juga ada interval untuk menunggu aja, untuk ngedelay. Saya setting 1 detik untuk demo. Get sound ini untuk mendapatkan hasil audionya. Nanti di outputnya itu akan ada link, sama seperti get image dan get video ini tadi. Di outputnya ini akan ada link hasil dari generate-nya. Nah, nanti ini juga akan muncul. Untuk header-nya harus diganti lagi dengan KAPI kalian. Yang lain tidak usah diganti karena sudah disesuaikan. Selanjutnya list video item. Nah, ini kayak untuk mengelis saja yang sudah jadi semua nantinya akan digabungkan di sequence video. Untuk sequence video ini kita menggunakan VLI lagi, yaitu di FFmpeg. Di sini yang diganti sama header out-nya lagi. Untuk yang lain tidak usah disesuaikan karena sudah disesuaikan oleh saya di sini. Untuk yang not 30 detik ini, dia hanya untuk mendelay sama seperti yang lain. Saya setting 1 detik untuk demo ini. Nah, di sini ada get final video. Di sini hasil dari sequence video tadi digabung-gabungkan oleh FFmpeg ini. Nanti dia akan outputnya itu berupa link. Link yang sudah semua image, semua video dan audio itu digabung. Nah, hasil nanti ada di sini. Nah, untuk yang selanjutnya, title generator ini untuk membuat judulnya. Untuk di sini kalian bisa sesuaikan juga. Kalian bisa sesuaikan kalian mau seperti apa, apakah nanti hashtagnya ditambah. Di sini tinggal diganti misalnya mau 10 hashtag dan sebagainya. Ini bisa disesuaikan semua di sini. Nah, untuk modelnya ada di ebook. Jadi ini sudah saya setting dengan model yang paling bagus di antara yang lain. Kalau kalian mau coba yang lain bisa lihat di ebook, udah saya sertakan. Nanti bisa ditulis manual untuk modelnya di sini. Nah, ini kita menggunakan Grok app, Grok lagi ya. Untuk Groknya tadi yang sudah dibuat. Kalian bisa create new credential juga untuk membuat dari ulang juga bisa. Selanjutnya, ini untuk step ke-6 yaitu simpan hasilnya. Untuk simpan hasilnya ini harus diupdate lagi. Google Sheet-nya menyesuaikan dengan yang tadi kalian buat, yaitu di Google Sheet account 3. Operation-nya ini update raw ya.
karena nanti kita akan mengupdate atau memasukkan link hasil video ke dalam Google Sheet-nya. Nah, untuk dokumennya bisa disetting langsung dicari sesuai yang kalian sudah duplikat dari template-nya, yaitu misalnya ini yang saya buat database ide YouTube Short. Setelah itu sheet-nya sheet 1. Nah, untuk mappingnya, kolomnya ini di settingnya yang ini ya, yang map each column manually, yang bagian sini row number, paling bawah dia. Nah, untuk yang lainnya tidak usah diganti karena udah disesuaikan. Ini yang bawah ini maksudnya ini value to update ya. Jadi dari hasil generator title tadi itu mau dimasukkan ke kolom yang mana. Nah, ini kan ada URL, title. Nah, itu dimasukkan sesuai dengan hasil output dari uh, title generator. Nah, jika sudah, nanti dia akan muncul seperti contoh di sini. Nah, ini dia. Jadi dia akan muncul di sini. Ini untuk videonya. Nanti bisa langsung kalian pencet aja, kalian setel. Nah, ini untuk yang tadi ya. Yang tadi. Jadi untuk title-nya ini untuk prompt-nya masing-masing ada juga di situ. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah kalian bisa otomatis upload langsung ke YouTube untuk hasilnya, tapi harus disetting lagi ya, kredensialnya kalian harus buat lagi. Jadi cara buatnya itu kalian harus mendownload di YouTube data API V3, itu ada di Google ada, atau di App Store, atau di mana itu ada. Nah, nanti untuk itu ada di ebook penjelasan yang lebih lengkap, tapi secara singkat kalian harus mendownload terlebih dahulu. Nanti di dalam menunya itu ada di bagian kredensial. Nah, di bagian kredensial itu nanti kalian diklik aja di bagian yang sudah kalian buat N8N-nya, nanti akan muncul di bagian sebelah kanan. Itu ada di e-booknya sudah jelas dijelaskan. Selanjutnya nanti untuk yang di Kopas itu di bagian client ID dan client secret itu ada dalam dalam e-booknya ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasannya terkait flow-nya dari awal sampai dengan akhir. Untuk percobaan eh, untuk percobaan kita coba di bagian sini. Nah, untuk percobaannya, jadi untuk memulai awal kalian harus mengecek satu persatu. Seperti ini, misalnya kalian pertama dari buat prompt di schedule trigger dulu. Ini kalian setting pertama, mungkin kalian mau kalau ini saya setting 1 hari ya, 1 hari satu. Flow-nya akan berjalan satu hari 1 kali pada midnight. Atau kalian bisa ganti misalkan jam, ini setiap berapa jam, kayak gitu. Menitnya juga disetting, tapi saya gunakan di 1 pada midnight. Nah, langsung aja dipencet execute step unpin and test. Nah, di execute step ini dia akan membaca outputnya seperti ini ya. Jadi kapan kita memulai untuk workflow-nya. Selanjutnya di get story. Di get story ini di execute juga untuk diperbarui. Nah, untuk outputnya ini ada di sebelah kanan ya. Jadi outputnya ini dia ngambil row 8, itu nomor 7. Kalau dilihat di database, ini ya, row 8, nomor 7, H&M, Zara, Uniqlo, and Gap gitu. Nah, di set brand ini yang tadi yang sudah ada di row 8, dia dibagi brandnya sudah terbaca oleh sistem, yaitu H&M, Zara, Uniqlo, Gap. Setelah itu di split. Di bagian split ini dia akan dipisahkan menjadi outputnya itu 4 item di sini.
Kalau di skema kan kelihatan satu, cuma kalau mau jelas lihatnya di table. Ini output dari brand yang sudah dipisah-pisahkan menggunakan not split out. Setelah itu di prompt generator tadi sudah saya execute atau execute ulang. Ini menunggu 5 sampai 10 detik. Nah, ini udah muncul. Untuk outputnya ada 4 item juga sesuai brandnya masing-masing, yaitu ada H&M, Zara, Uniqlo, dan Gap. Nah, ini bisa disesuaikan juga kalau kalian misalkan mau masukin Adidas atau apa kayak gitu juga bisa. Itu diedit di bagian sininya. Kalian tinggal ganti aja di bagian brandnya. Nah, untuk selanjutnya, ini sudah muncul bagian image prompt-nya, video prompt, audio prompt. Nah, untuk di video prompt-nya ini bisa kalian sesuaikan. Kalau di sini saya menggunakan 5 second aja atau 5 detik. Kalian bisa editnya di option sini, dipencet di bagian parameter. Kalian bisa edit di bagian prompt sini. Ah, ini 5 detik. Jadi kalian bisa ganti di sini 5 detik. Di misalkan diganti 10 atau diganti 20 detik itu oke. Yang penting yang paling penting adalah semakin lama uh, generate video detikannya itu semakin mahal juga. Nah, kalau sudah bisa langsung di pin data. Langsung dia ke alur selanjutnya itu pembuatan gambar. Di pembuatan gambar ini kalian harus punya tokennya dulu di Full AI, yaitu menggunakan Imagen 4. Nah, ini bisa nanti outputnya akan seperti ini ya, outputnya. Nah, di statusnya ini kan masih in queue. Dia dalam artian masih dalam antrian gitu kan. Kalau dalam antrian gini, nanti di sini masih juga, karena ini untuk masih delay ke proses selanjutnya, yaitu di get status. Nah, nanti di get status itu, statusnya akan berubah menjadi complete. Di complete ini, kalau belum komplit, nanti dia di image down ya, dia akan mengarahkan ke false, yaitu memutar ulang kembali ke not get status untuk mendapatkan update status yang baru. Kalau misalkan belum komplit, kayak gitu. Selanjutnya ini untuk mendapatkan image-nya. Untuk mendapatkan image-nya, nah di sini tuh ada link-nya, URL-nya. Nah, ini adalah link hasil dari gambar yang sudah di-generate. Nah, di sini saya kasih lihat. Nah, ini dia, ini hasilnya. Selanjutnya, untuk proses pembuatan video, dia menggunakan Seedance, ByteDance Seedance. Ini sama di Vol AI juga. Untuk caranya sama, tinggal dieksekusi, nanti dipin ulang, dan nanti dia akan muncul outputnya seperti yang ini. Outputnya. Statusnya masih in queue. Di sini juga masih in queue, karena ini cuma 1 detik waktu menunggunya. Nah, nanti di sini baru keluar hasil dari eh, apa namanya output true and false-nya. Jadi di sini masih kelihatan nanti dia apakah sudah komplit seperti ini, sudah komplit atau belum. Di sini nggak muncul karena belum dieksekusi, karena dari video sebelumnya kayaknya tokennya habis, Mas. Nah, jadi itu nggak muncul. Lanjut di video down-nya, nanti dia sama seperti yang di atas. Fungsinya itu untuk memisahkan video yang sudah jadi atau belum. Kalau yang sudah jadi, dia akan otomatis kembali ke get video. Kalau yang belum, nanti dia akan muter lagi untuk mendapatkan status komplit di sini. Di bagian get video nanti akan muncul yang seperti ini. Jadi ini untuk brand yang sebelumnya ya. Saya akan coba lihat.
Jadi outputnya akan dikasih linknya, link yang bisa dibuka berisikan video. Nah ini dari video dari image yang tadi dijadikan video selama 5 detik ya. Kayak gini. Sebentar. Oke. Setelah itu sudah mendapatkan 4 output video, video tersebut akan dibuatkan soundnya. Untuk pembuatan soundnya menggunakan MM Audio V2, nanti dia akan keluar juga sama seperti eh, yang ini ya. Jadi dia akan muncul seperti ini. Ini untuk waktu tunggunya, nah nanti akan muncul seperti ini. Ini masih dalam antrian juga, karena menunggunya cuma 1 detik ya. Untuk di Getson-nya nanti, jika sudah komplit, dia langsung akan muncul URL-nya seperti ini. Ini berisikan audionya. Setelah semuanya sudah, dia akan di list di sini by system. Ini dia video URL-nya, semua yang udah disatukan dengan audionya. Nah, baru dari setiap video akan digabungkan di sequence video di sini. Untuk yang lain bisa setting karena disesuaikan. Setelah itu menunggu lagi 30 detik. Tulisan nanti akan seperti ini. Ini masih dalam antrian. Setelah sudah nanti akan muncul video URL yaitu ini dan juga thumbnail. Kita dapat thumbnailnya juga untuk videonya kalau mau dipakai. Nah, ini videonya sudah ada di sini ya. Video URL yang sudah jadi. Setelah jadi akan dibuatkan judul. Nah, nanti akan muncul di sini setelah di execute ya. Judulnya itu Workout in Style. Deskripsinya Get ready to sweat in the most epic mini gyms ever. Hashtagnya udah disesuaikan dengan prompt. Kalian bisa sesuaikan sendiri ya kalau misalnya mau di bagian expression sini. Jadi disesuaikan nanti kalian mau kayak gimana, misalkan title-nya harus karakternya 200 atau apa, mau SEO friendly, ini saya pakai viral friendly. Ini disesuaikan, nanti hasilnya akan ada di kanan seperti ini. Seperti itu. Nah, nanti selanjutnya dia akan masuk ke update data. Update data ini apa sih? Update data ini yang tadi. Jadi setelah semua video sudah jadi, digabungkan dengan audionya, dia akan menghasilkan final video. Final video itu linknya akan dikirimkan ke dalam Google Sheet. Nah, ini dia linknya. Atau kalian mau lihat, dia ada di row 7, kita pencet. Nah, ini dia di row 7 ya. Yang ini. Jadi ini adalah hasil dari video yang sudah jadi. Kita lihat. Harus di-download ya. Nah, jadi nanti hasilnya di sini adalah video yang bisa di-download langsung ke file kalian. Nah, seperti itu. Untuk Get MP3-nya ini dia ya auto download sebenarnya. Jadi untuk filenya nanti akan auto ke download ke desktop kalian. Kalau kalian nggak lewat downloadnya nggak lewat database yang di Google Sheet, dia akan auto download di sini dan bisa auto upload. Yang sudah tentunya disesuaikan dengan YouTube kalian mau diupload di sini. Ini sebenarnya udah saya setting ya. Jadi kalian nanti tinggal bikin kredensial yang baru. Tutorialnya ada di ebook. Nah, ini untuk hasil video yang tadi ya, yang terkait fitness change. Ini kita play aja. Coba. Nah, ini contoh yang selanjutnya. Ini output juga dari yang sebelumnya yaitu semacam apotek change. Lanjut, ini yang terkait hotel.
Jadi hasilnya langsung bisa kalian upload mau manual ataupun otomatis di TikTok, di Instagram maupun YouTube kalian. Kayak gitu. Nah, ini hasil-hasil videonya ya. Kita lihat. Nah, ini jadi hasil-hasil videonya nanti merupakan video-video bangunan-bangunan dari brand yang dimaksud yang sudah digabungkan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu.